Yang terhormat Ibu Rofimalia Mutes selaku Dewan Pembina, Ibu Lia Latifah selaku PJS Ketua Umum, Ibu Pravistania selaku Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Bapak Agustinus Sirait selaku Bendahara Umum Komnas Perlindungan Anak, Ibu Dr. Ima Jolanta Umiati selaku Komisioner Bidang Investigasi Kasus dan Analisa Data, Bapak Ziandre sebagai polisi selebriti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Mengenang 100 hari meninggalnya Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, mendiang almarhum Aris Merdeka Sirait, yang dilaksanakan di Kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas Anak Bilangan Jalan Tahibonar Simatupang Pasarebo, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Acara tersebut langsung dihadiri istri almarhum Aris Merdeka Sirait, Rosti Malin Monte, Komisioner Komnas Perlindungan Anak, Ima Julanta Umiati, adik mendiang Agustinus Sirait, PJS Ketua Komnas Perlindungan Anak, Lia Latifah, juga para anak-anak dari yayasan. Membela anak-anak Indonesia. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada penggantinya Pak Sirait. Karena jiwanya, darahnya, sampai nafasnya terakhir untuk anak, tanpa pertimbangan apapun, dia selalu membela anak dalam segala situasi, mati-matian membela anak. Pak Sirait ini menghibahkan dirinya untuk anak-anak. Dia sangat mengingkari kebutuhan diri, sama sekali tidak mementingkan diri dalam hal apapun. Spiritnya itu bagi saya seperti tidak masuk akal. Seperti ketika kami pulang dari Medan, kemudian saya sampai sakit, saking capeknya ya 2 hari, tapi ternyata Pak Sirait sudah sampai Papua. Saya yang sangat pekerja keras saja tidak ada apa-apanya terhadap dengan Pak Sirait. Sebegitu banyak contoh langsung yang beliau lakukan di depan kami. Begini loh terhadap anak, ini yang harus kalian lakukan. Kalian harus bela cepat dan tepat. Tidak ada kata untuk tidak membela anak. Nah, ini yang diwariskan pada kami, dan ini yang harus kita lakukan, Pak Agus, Mbak Lia, Ibu dan Mbak Nia. Jadi kita tidak ada kata apapun, karena anak-anak mutlak harus dilindungi. Tidak ada kata tidak memenangkan anak. Tidak ada kata damai pada penzolim anak apapun bentuknya. Jadi kami kalau dibilang nggak rela ya tidak rela Bapak berpulang. Namun ya harus mengikhlaskan karena diambil kembali oleh yang punya. Kita hanya umat yang kita juga menunggu saat itu, bukan? Apapun yang sedang kita lakukan waktu kita ini adalah sebetulnya menunggu menjadi mayat, ya. Satu kata, satu kalimat yang tidak pernah saya hilang dari saya adalah selalu katakan, Mbak Ima, lakukan ini untuk saya sekarang. Lakukan dalam artian mendampingi ketika pergi, ikut di dalam proses pembelaan anak dan lain-lain. Lakukan sekarang untuk saya, karena nanti ketika saya di peti, mau nangis pun, mau nendang-nendang petiku pun aku sudah tidak tahu. Betul ya Bu? Selalu itu yang diucapkan. Dan sebegitu sibuknya, sebegitu pengorbanannya, tetapi ketika ketemu saya pasti gundul saya, kepala saya ini pasti jalus. Kamu jangan kenapa-kenapa ya, kamu jangan sakit ya, anakmu banyak. Itu selalu. Setiap saya WA pasti kalimat terakhir, salamku buat anak-anak. Dalam kondisi sakit saja, di rumah sakit Bu, ya kan? Kamu jangan kenapa-napa. Padahal dalam kondisi yang di ICU terakhir ya Bu, yang di Bintaro, itu masih bisa bilang kamu jangan kenapa-napa. Artinya dia begitu memperhatikan murid
murid-muridku, anak-anakku. Semua dia hafal anak-anak itu. Karena anak-anak juga hafal. Ketika Bapak datang langsung, halo Pak Sirait. Ya. Nah yang kami harapkan adalah termasuk untuk saya menyemangati diri sendiri. Jangan patah arang. Ya. Khususnya saya bicara untuk diri sendiri. Jangan patah arang untuk melanjutkan perjuangannya. Jangan putus asa. Jangan mutung. Jangan mutung. Itu yang saya menasihati diri sendiri. Karena seperti tadi dikatakan bahwa anak-anak kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dunia anak tidak baik-baik saja. Tidak ada tempat aman untuk anak. Tanda kutip banyak orang yang tidak bisa dipercaya untuk anak. Mau tempat umum, mau tempat ibadah, mau sekolah, sama saja. Di situ banyak sekali predator mengintip anak-anak. Ya, jadi waspada semuanya. Kita sebagai orang tua, terutama juga sebagai orang-orang yang ada di dalam Monas, ya terutama saya sendiri, jangan mutung, jangan patah semangat, jangan gampang menyerah. Teman-teman juga ingetin saya, Mbak Nia, Pak Agus, Ibu, gebuk saya dari belakang kalau aku patah lagi. Gitu ya, saya akan, ketika aku patah, yang aku ingat adalah Pak Sirait. Betapa perjuangannya luar biasa. Jadi saya harus diselimuti oleh semangatnya dari Bapak Sirait supaya saya tidak patah arang lagi. Gitu ya, dukung aku terus, maksudnya semangati aku Mbak Nia, Mbak Utami, Ibu, Bapak. Gebuk dari belakang, Mae, bangun untuk jalan lagi. Saya kira hanya itu, dan terima kasih banyak Pak Ustadz telah membawa anak-anak. Anak-anak doain Bapak kita ya, Bapak Aris Merdeka Sirait ya, supaya dilapangkan semuanya, supaya berada di samping Tuhan yang Maha Esa, diberikan tempat yang terindah. Bapak bahagia selalu di sana, ya kan? Di sampingnya yang Maha Kuasa, segala dosa, segala kekurangan, segala kesempurnaan, ketidaksempurnaannya dihapus semuanya. Ya, menjadi betul-betul umat yang sangat. Dalam sambutannya, istri almarhum Aris Merdeka Sirait, Rosti menyampaikan bahwa mendiang adalah sosok yang tak kenal lelah memperjuangkan hak anak, tanpa memikirkan kesehatan dirinya sendiri, bahkan saat dirawat di rumah sakit saja dirinya masih saja memikirkan penanganan kasus anak. Lanjut ia, namun saja Aris Merdeka Sirait pasti tidak ingin saya terus-terusan menangis. Saya harus bangkit dan tetap melanjutkan perjuangan dirinya dalam memperjuangkan hak anak Indonesia, ujar Rosti. Syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan yang sangat baik ini, di mana saudara-saudara semua hadir mewah untuk Bapak Ustadz yang sudah membawa anak-anak yang kami kasihi datang dari Yayasan Yatim Piatu. Anak-anak semua, Ibu sangat bersukacita atau berterima kasih kepada kalian sudah datang ke sini khusus dalam acara memperingati 100 hari perginya Bapak Aris Merdeka Sirait yang selama hidupnya mendedikasikan dirinya untuk memperjuangkan hak-hak anak di seluruh Indonesia, termasuk tentu untuk anak-anak kami yang ada di yayasan yang Bapak Ustadz pimpin, karena perlindungannya itu adalah dalam semua hal, termasuk pendidikan, termasuk perlindungan, termasuk negara bagaimana supaya memberikan perhatian kepada anak-anak yatim piatu, kepada anak-anak yang ada di pondok-pondok, karena sepanjang hidupnya saya mendampingi beliau juga masuk ke pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, termasuk di daerah Jawa, Sumatera, di daerah di luar Pulau Jawa sampai ke NTB dan semua tempat yang sempat dikunjungi oleh beliau beserta saya. Itu artinya memang bahwa hidupnya adalah untuk anak-anak yang ada di Indonesia. Tetapi itulah kehendak Tuhan, bahwa pada saatnya Tuhan memanggil, walaupun semangatnya masih terus berapi-api untuk memperjuangkan anak-anak, ternyata ada batasnya.
pada tanggal 26 Agustus yang lalu, Bapak Aris Merdeka Sirait sudah dipanggil oleh Tuhan Sang Pemilik Kehidupan dan berhenti dari segala aktivitasnya. Tetapi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Ima Kulata dan Mbak Lia atau Ibu Lia yang menjadi PJS Ketua Umum saat ini, semangatnya terus harus dipertahankan. Tidak ada kata menyerah untuk perlindungan anak-anak di Indonesia, harus tetap dijalankan. Itu semangatnya yang tidak boleh pudar dari hati setiap pegiat perlindungan anak, khususnya untuk ibu, bapak yang ikut bergabung di Komnas Perlindungan Anak. Nah, itulah yang membuat kita ada berada di sini, khususnya di dalam peringatan 100 hari berdirinya Handa yang seperti Bapak Ustadz katakan tadi. Saya mau bercerita sedikit bagaimana menjadi seorang istri almarhum Aris Merdeka Sirait. Tadi sudah dilihat di video. Itu tidak disetting, itu dalam keadaan normal. Kami lagi berkunjung ke satu daerah, kemudian di sela-sela ketika kami sudah lelah dalam forum, dalam diskusi, dalam berkunjung kepada korban-korban kekerasan seksual, korban bully dan lain-lain, ada waktu senggang kami beristirahat dan berwisata. Itulah yang dilakukan oleh Bapak Aris terhadap saya. Dia sangat mencintai istrinya, sangat memuja saya, padahal saya adalah perempuan biasa. Maka itu bukan setting ketika dia mengucapkan cintanya berulang kali kepada saya sepanjang hidupnya. Gitu. Dan itu diambil oleh kawan-kawan atau para perwakilan yang ada waktu itu di Sumatera Utara. Artinya apa yang mau saya katakan Bapak Ibu dan untuk anak-anak saya, anak-anak kami semuanya. Seorang ayah, seorang bapak seperti itulah seharusnya. Bagaimana memberikan cintanya kepada keluarga. Dimulai dari keluarga, tentu dimulai dari istrinya, baru kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada anak-anak yang dia katakan adalah anak-anak kami semua yang di seluruh Indonesia. Itu adalah contoh yang tidak dibuat-buat, itu sangat-sangat spontan dan memang itulah adanya Pak Aris begitu. Tidak pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik, termasuk kepada pasangan hidupnya terhadap saya. Maka kalau dilihat video-videonya, kok ini bapak sudah tua, sudah lansia, tapi kok berulang kali menyatakan cintanya, bukan sangat romantis dia. Itu membuat saya menjadi kuat. Maka ini bukan kata-kata yang percuma. Ketika engkau tak bergeming dan lepas genggaman tanganmu dariku, saat itulah jiwa ragaku runtuh dan hancur. Namun aku kembali bangkit dan tegar, karena aku yakin engkau mau aku melanjutkan langkah dan perjuanganmu. Itulah pernyataan saya sebagai istri. Artinya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, walaupun hati saya hancur sebetulnya ketika dia meninggalkanku, tetapi kembali ketika melihat anak-anak seperti ini, melihat anak-anak yang masih banyak membutuhkan pertolongan, banyak yang membutuhkan bantuan, perhatian dari semua orang-orang dewasa, dari para orang tua, dari pemerintah, dari segala lapisan, membuat saya, oh ya saya harus bangkit. Karena itulah yang diinginkan oleh Pak Aris. Gak mungkin dia berharap supaya saya jadi orang yang menangis-menangis, menangisi kepergiannya, kemudian aku menjadi loyo dan diam di rumah menangisi nasib. Pasti Pak Aris tidak menginginkan itu. Yang dia inginkan adalah istrinya juga harus meneruskan perjuangannya. Maka aku bersyukur ketika teman-temannya, ketika saudara-saudara semua yang ada di seluruh Indonesia memberikan ucapan dan semangat kepadaku. Itu luar biasa, membuat saya merasa bahwa oh ternyata bukan hanya saya yang kehilangan, tapi semua bangsa ini. Itu bisa terlihat nyata, baik pemerintah, baik resmi, bahkan presiden sekalipun dan jajarannya, DPR, semuanya menyatakan bahwa mereka ikut berduka atas kepergian suami saya, Pak Aris Merdeka Sirait. Oleh karena itu, oh ya ternyata dia milik bangsa ini. Teristimewa adalah milik anak-anak Indonesia. Lah saya ini ibu, jadi saya harus. Masih di tempat yang sama, Komisioner Komnas Perlindungan Anak,
Dr. Immaculata Umiyati MC juga menyampaikan kisah di saat detik-detik kondisi mendiang Aris Merdeka Sirait saat masih tetap memikirkan kasus anak yang sedang ditangani Komnas Anak. Saya sendiri ada kalanya lelah, dan tidak on, tapi untuk Sirait tidak mengenal kata lelah dalam memperjuangkan hak anak, sehingga menurut saya tidak akan ada yang dapat menggantikan sosok dirinya, karena dia sosok pejuang tangguh tak kenal lelah selalu semangat. Atas kesemangatannya, dirinya wajib kita tiru dan terus kita kembangkan, karena anak-anak Indonesia masih butuh sosok seperti dirinya, kita semua harus selalu ada untuk anak Indonesia, pungkas Ima. Muklis, Kompas 86 TV melaporkan.